Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sulis. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2005 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan belum subscribe di channel Kembara Sunyi, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Sulis. Jadi Sulis ini cerita pengalaman yang pernah dialami oleh ponakannya di sekitaran tahun 2005. Jadi Sulis ini asalnya dari Pacitan, Jawa Timur, dan sekitar tahun 2000 atau 2001 itu Sulis ini menikah dengan satu orang laki-laki yang asalnya dari Sidoarjo. Nah, sejak nikah itulah Sulis ini tinggal di Sidoarjo bersama suaminya di satu desa yang awalnya desa ini nggak terlalu padat juga nggak terlalu sepi. Jadi dia tinggal di sana di satu kos-kosan yang kos-kosan ini berisi sekitar 10 kamar. Nah, selama Sulis tinggal di sana bersama suaminya, karena suaminya ini kerja di pabrik yang ada di dekat sana, Sulis ini mulai kenal dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi tetangga-tetangganya Sulis ini mulai kenal dan mulai tahu mereka kerja di mana dan aktivitasnya apa aja. Jadi karena sering ngobrol di sana. Nah, ada satu tetangga Sulis itu yang namanya Bu Ima. Suatu sore itu Bu Ima ini tanya ke Sulis, "Mbak Sulis, mau tah kerja di tempatku?" Jadi Mbak Ima ini ternyata kerja di satu pabrik rumahan lah, nggak jauh di sekitar situ. Mbak Ima ini nawarin ke Mbak Sulis itu untuk kerja di sana. Jadi tempat ini itu tempat yang mengelola makanan-makanan ringan, juga snack-snack dan lain sebagainya. Waktu itu memang ada slot kosong, dibutuhkan satu karyawan di sana dan ditawarkanlah kepada Mbak Sulis ini. Nah, waktu itu karena Mbak Sulis ini masih punya bayi, jadi Mbak Sulis menolak tawaran itu, tapi Mbak Sulis sempat bilang ke Mbak Ima itu, "Mbak Ima, kalau ponakanku di mana? Boleh ndak kira-kira?" "Oh, coba tak bilangkan ke bosnya." "Tapi kayaknya boleh, coba dibilang aja, ndak apa-apa, keponakannya suruh datang ke sini." Nah, Sulis ini punya satu keponakan namanya Manto. Dia tinggal di Pacitan, Jawa Timur. Kebetulan beberapa tahun sebelum itu, Manto ini sering cerita ke Sulis kalau dia itu pengen kerja di kota, entah di Surabaya atau di Jakarta. Dan waktu itu memang Manto ini hanya lulusan SD dan cuma bantu-bantu bapaknya yang jadi buruh tani di sana. Jadi waktu itu tiba-tiba Sulis ini kepikiran si Manto ini. Nah, ketika ngobrol dengan Mbak Ima itu, Mbak Ima ini langsung menangkap pernyataan dari Mbak Sulis itu. Hari itu juga langsung diomongkan ke bosnya. Dan gak lama kemudian, sekitar setengah jam, baliklah Mbak Ima ini terus bilang, "Mbak Sulis, gak apa-apa Mbak, coba dihubungi aja ponakannya itu ke sini. Kapan bisa ke sini?" "Oh ya, nanti tak coba Mbak, tak suruh suamiku untuk menghubungi keluarga di sana." Nah, singkat cerita, seminggu kemudian datanglah Manto ke Sidoarjo. Dia langsung diarahkan menuju ke pabrik ini. Jadi ini akhirnya yang cerita nantinya ini Manto. Di akhir cerita itu yang cerita Manto. Jadi waktu itu Manto ini datang, pengakuan Manto itu dia datang dan
Di situ memang seperti rumah, tapi rumahnya ini besar, ada pagar besar di situ, dan begitu memasuki pagar itu ada halaman yang besar dan ada 2 pohon mangga di situ. Di sebelah kanan itu ada bangunan rumah, dan di sebelah kanan lagi ada seperti bangunan yang mirip gudang tapi besar. Nah, disitulah tempat produksi dan juga pengemasan makanan-makanan itu. Masuk ke belakang ada jalan kecil. Ketika masuk ke belakang melewati jalan kecil itu, terus Manto ini bisa ngelihat ada tempat yang cukup besar. Di sebelah kiri itu ada sekitar 4 kamar. Nah, kamar ini seperti kamar kos-kosan, dan di belakang lagi ada bangunan tinggi dengan atap yang tinggi seperti terbengkalai. Jadi ada meja-meja yang sudah nggak dipakai diletakkan di situ. Nah, pertama kali di situ Manto ini langsung ditempatkan di 1 kamar, karena sebelumnya Mbak Sulis ini sudah menjelaskan ke Mbak Ima, Manto ini nantinya butuh tempat tinggal juga. Lah, hal itulah diomongkan ke bosnya, dan kebetulan di situ ada 4 kamar. Nah, Manto ditempatkan di kamar ketiga. Pertama kali menempati kamar itu, Manto ini langsung melihat situasi. Jadi persis di sebelah kamar Manto itu ada 1 kamar yang seperti ditutup kayu-kayu, dan ada paku-paku di situ, kayak seolah-olah dilarang masuk di situ. Nah, Manto nggak mikir yang panjang, dia nggak mikir yang aneh-aneh, karena dia juga karyawan baru dan belum mengenal kultur di daerah situ. Jadi Manto masuk seperti biasa. Keesokan harinya mulailah Manto ini langsung kerja. Dia bangun di pagi hari sekitar jam 6, dia langsung menuju ke toilet. Nah, toiletnya ini ada persis di sebelah kamar yang ditutup tadi. Manto mandi di sana. Nggak lama kemudian mulailah Manto ini kerja. Dia keluar menuju ke bangunan yang seperti gudang itu. Begitu masuk di sana, Manto ini kaget karena ternyata pegawai-pegawai di sana ini kebanyakan ibu-ibu semua. Hampir 20 orang itu ibu-ibu semua, dan yang laki-laki cuman Manto. Pada saat itulah Mbak Ima ini ngenalin ke pemilik pabrik itu yang namanya Bu Bram. Dikenalkanlah di situ, dan Bu Bram ini nggak banyak omong, cuman ya sudah, nanti makannya nggak apa-apa, makan di sini aja 2 kali. Nah, kalau memang nanti butuh apa-apa langsung ngomong ke saya aja. Nah, Bu Bram ini ternyata tinggal di bangunan yang ada di depan. Nah, setelah ngobrol dengan Bu Bram itu mulailah Manto ini kerja seperti biasa, dan waktu itu Manto ini mengerjakan packaging. Jadi dia merekatkan kemasan-kemasan itu untuk kemudian ditaruh di 1 kardus besar. Sampai sekitar jam 5 sore, mereka pun selesai bekerja, pulang ke rumah masing-masing. Dan yang tinggal di situ ternyata cuma Manto awalnya. Jadi dia masuk ke kamar itu, Manto ini mikir, oh berarti yang tinggal di sini ini cuma aku. Ada 4 kamar, tapi semua ini tertutup semua. Dan di kamar yang pojok ini jelas nggak ditempati karena ditutup kayu-kayu tadi. Awal pertama Manto tinggal di sana ini nggak ada kejadian aneh-aneh. Tapi malam itu Manto ini dengar ada banyak sekali suara anak bayi yang nangis. Seolah-olah Manto itu seperti mendengar kayak banyak bayi yang nangis, seolah-olah itu dekat dengan rumah bersalin. Dan suara itu benar-benar mengganggu Manto waktu itu. Karena waktu ini posisi mau tidur, dia ini dengar ada suara bayi yang nangis. Dia pun keluar. Dia keluar karena belum pernah keluar dari rumah itu, belum pernah jalan-jalan, jadi dia cuma nebak-nebak malam itu. Oh, mungkin ini dekat rumah bersalin. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar, dia coba tidur, dan suara tangisan bayi ini masih terdengar, samar-samar terdengar, dan Manto pun tidur. Pagi harinya dia mulai aktivitas seperti biasa. Dia bangun, ternyata di depan itu ada meja panjang, di situ ada makanan-makanan yang sudah disediakan di atas piring. Jadi karyawan-karyawan ini ternyata begitu datang, mereka ini disediakan makan dulu. Mereka makan rame-rame. Ya, lagi-lagi Manto itu ngelihat kok ibu-ibu semua, nggak ada laki-laki satupun. Jadi sekali lagi Manto itu sempat agak bertanya-tanya juga. Ini bapaknya kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan Pak Bramnya? Sebenarnya usaha ini atau bisnis ini dikelola oleh sepasang suami istri yang namanya nama laki-lakinya itu Pak Bram. Tapi waktu itu Manto belum pernah melihat sosok Pak Bram. Manto cuman berkenalan dengan yang namanya Bu Bram itu. Nah, setelah proses sarapan itu, Manto pun menuju ke
gudang seperti biasa, mereka kerja di sana sampai di siang hari, mereka istirahat dan kerja lagi sampai sore hari, begitu seterusnya. Dan ada aktivitas Manto ini setiap kali malam hari setelah kerja itu, Manto ini keluar rumah. Jadi di hari ketiga, Manto mulai jenuh ada di kamar terus, dia keluar nyari satu tongkrongan. Ternyata di pojok gang itu, ada di pojok kampung itu ada satu warung kopi. Nah, Manto tertarik ke sana, Manto pun ngopi di situ. Akhirnya setiap malam setelah kerja, Manto itu selalu nongkrong di sana. Sampai kemudian dia ini kenal dengan pemilik warung, juga anak-anak yang sering nongkrong di situ. Manto pun mulai kenal. Nah, pada satu malam, sekitar 2 minggu kerja di sana, waktu itu Manto ini pulang. Dan begitu buka pagar, karena pagar ini ada 2. Yang pertama kali dekat jalan itu ada pagar, dia harus buka pagar lebih dulu. Begitu masuki pekarangan yang ada 2 pohon besar itu, ada pagar lagi yang di sebelah kanan ini rumah pemilik itu. Di situ ada pagar lagi sebelum menuju ke kamar-kamar itu. Manto pun buka pintu, dan begitu buka pintu ternyata ada cowok duduk di situ, persis di depan kamar di sebelah Manto. Jadi di sebelah kamar Manto itu ada kamar, dia ini duduk-duduk di situ. Karena 4 kamar di depan itu ada semacam teras kecil. Nah, laki-laki itu duduk di situ. Nah, awalnya Manto ini kaget, loh, kok ada cowok? Disapa lah, loh mas? Oh iya mas. Cowok ini diem, dideketi lah sama Manto, dia kenalan, Manto mas. Ya, dia mengenalkan dirinya, oh Lukman mas. Nah, di situ Manto ini langsung tanya, karena seneng, ternyata ada laki-laki di sini, ada cowok. Loh mas, mas ini kerja di sini tak mas Lukman? Oh iya mas, tapi ya gitu ya, saya kalau ada ya paling jam-jam segini. Kalau siang ya saya sudah nggak ada lagi. Nah, Lukman ini mengenalkan dirinya dan ngomong seperti itu ke Manto. Jadi Manto waktu itu langsung seneng karena oh ternyata ada yang laki-laki juga di sini. Manto pun tanya, loh mas sampean bagian apa kerja di sini? Aku sopir mas, yang nganter-nganter barang. Gitu. Oh ya sudahlah. Nah, malam itu nggak sampai lama, Lukman pun pamit. Dia masuk ke kamar dan Manto pun masuk ke kamar. Keesokan harinya, ketika Manto ini mau menuju ke toilet, dan di situ terlihat ibu-ibu ini lagi makan, sarapan. Setelah itu Manto ini ngelihat ternyata pintu kamar Lukman ini sudah tutupan. Artinya dari sepatu yang ada di depan pintu itu sudah nggak ada. Oh, Manto berpikir, oh mungkin Lukman sudah berangkat. Akhirnya Manto pun bekerja seperti biasa. Malam harinya setelah kerja itu rencananya Manto ini mau ngajak Lukman itu ngopi. Ternyata ketika diketuk pintu kamar ini nggak ada yang jawab dari dalam. Oh mungkin Mas Lukman belum datang. Akhirnya Manto pun ngopi sendirian. Nah, di hari kedua setelah pertemuan Manto dengan Lukman itu, Manto nggak ngelihat lagi sosok Lukman. Ternyata di beberapa hari kemudian Lukman ini ada lagi. Dia sudah duduk-duduk di situ dan Manto langsung menawarkan, nggak ngopi dah bareng-bareng, ayo aku yang bayar deh. Tapi Lukman waktu itu kayak nolak, enggak lah mas, aku capek soalnya. Nah ya sudahlah kalau gitu. Manto pun berangkat sendirian, dia ngopi sendiri. Nah malam itu ketika Manto ini pulang sekitar jam 11 malam dari warung kopi itu, Manto ini buka pagar dan masuk di pekarangan itu. Dia buka pagar yang kedua. Nah, ketika buka pagar yang kedua, karena pagar ini tertutup seperti semacam mika yang agak tebal, jadi dia harus melongok ke arah lubang itu untuk membuka gembok. Nah, begitu Manto ini ngelongok ke arah lubang, Manto itu ngelihat Bu Bram itu seperti bawa nampan, dan di nampan itu isinya ada kopi hitam dan ada semacam kembang-kembang atau bunga-bunga dan juga asap yang seperti asap menyan. Lah, waktu itu karena Manto ini kaget, dia sempat terdiam sebentar ngelihat pemandangan itu. Terus karena Manto ini nggak mau ngagetin Bu Bram, Manto pun mundur pelan-pelan. Jadi dia nggak mau masuk lebih dulu, dia duduk-duduk di depan sambil ngelihat dari jauh. Ternyata Bu Bram itu kayak seolah masuk di satu kamar karena jarak pandangnya ini jauh. Jadi yang dilihat Manto itu di antara 4 kamar itu, Bu Bram ini masuk di salah satu kamar itu. Nggak tahu kamar yang mana, tapi seolah-olah Bu Bram ini ngasih itu. Nah, nggak lama kemudian Bu Bram pun masuk lagi ke rumah. Jadi dia lewat di jalan belakang yang tembus itu, Manto pun masuk.
Begitu masuk pagar ternyata dilihat kopi, bunga-bunga atau sajen yang dibawa Bu Bram itu nggak ada di depan kamar. Nah, jadi Manto berpikir, oh mungkin dimasukkan di satu kamar, entah kamar siapa. Nah, Manto nggak berpikir panjang waktu itu. Manto pun sebelum masuk kamar itu, dia duduk-duduk di situ sambil nunggu mungkin Bu Bram lewat lagi. Dia pun ngerokok. Dia ngerokok di situ sambil nunggu Mas Lukman ini. Kok jam segini belum datang? Biasanya sudah duduk-duduk di sini. Sambil ngerokok itu tiba-tiba Manto itu sekali lagi dengar ada suara bayi yang nangis. Uwe. Lah, terus dia ini berdiri, dia pastikan lagi, ini yang rumah bersalin ini di mana kok selalu dengar suara anak bayi nangis. Tapi kok berapa kali aku ke warung kopi, jalan-jalan di sekitar sini ini nggak ada rumah bersalin. Jadi Manto itu dengar lagi ada suara anak kecil nangis. Dan nggak lama kemudian pas Manto asik-asik ngerokok, tiba-tiba Manto itu dengar suara bayi nangis ini lebih kencang suaranya. Dan begitu Manto noleh ke arah kanan, dia ini ngeliat ada sosok bayi yang lagi merangkak. Dan sosok bayi ini kayak mendekati ke arah Manto. Otomatis Manto ini kaget. Antara sadar dan nggak sadar, dia ini kayak bingung. Loh, ini kok ada bayi yang merangkak? Dilihat terus dan bayi ini mendekat, semakin dekat. Wajahnya itu kayak gosong. Bener-bener habis terbakar. Disitulah Manto ini langsung kaget. Dia langsung masuk ke kamar dan langsung tidur waktu itu. Dia diem. Nah, kamar di situ itu jendelanya terbuat dari kaca yang bersusun. Jadi ada ventilasi yang masih kebuka. Nah, di situ Manto ini coba pastikan lagi, diintip lah dari dalam kamar, diintip lagi, ternyata nggak ada siapa-siapa dan nggak ada suara tangisan bayi itu lagi. Nah, kejadian itu pun berlalu. Beberapa hari setelah itu, Manto ini ketemu lagi sama Lukman. Jadi malam itu ketika Manto pulang dari warung kopi, dia ketemu Lukman. Oh, halo Mas Lukman. Oh iya Mas, aku kemarin nungguin sampean, tunggu di sini sambil ngerokok. Maksudku mau tak ajak ngopi. Kok ternyata sampean belum datang? Oh iya Mas, aku dari luar kota soalnya. Oh Mas, aku mau tanya ya. Manto ini tanya ke Lukman. Aku begitu sampai di sini, aku tuh sering dengar suara tangisan anak bayi. Emangnya di sini nih dekat sama rumah bersalin? Lah, Mas Lukman ini jawab, enggak kok Mas, enggak ada rumah bersalin di sini. Loh, terus suara tangisan bayi itu siapa? Lukman bilang, mungkin suara anak tetangga mungkin Mas. Lah, yang bikin aneh itu Mas, semalam itu waktu aku nungguin Mas Lukman di sini, aku tuh ngelihat anak bayi yang merangkak. Dan dia itu tiba-tiba semakin dekat, wajahnya kosong. Lah, Mas Lukman itu agak kaget juga dengar pernyataan dari Manto. Masa gitu Mas? Iya Mas, serius Mas. Dari arah mana ya Mas? Dari arah pojok situ. Lah, Mas Lukman itu ngelihat Manto terus. Ya wis Mas, lain kali kalau malam jangan duduk-duduk di sini. Mas Lukman bilang seperti itu. Loh, kenapa Mas? Ya enggak apa-apa. Di sini ini sering banyak yang keliaran. Loh, maksudnya yang keliaran? Ya banyak makhluk-makhluk halus gitulah Mas yang berkeliaran di sini. Oh gitu dah Mas? Iya. Ya sudah Mas, aku mau tidur dulu. Mas Lukman pun pamit. Lah, Manto pun juga masuk ke kamar. Nah, keesokan harinya ternyata begitu Manto ini bangun tidur, karena dia ini bangun di subuh hari, waktu itu suasana masih gelap. Begitu Manto ini buka pintu, karena matanya ini masih belum terbuka jelas. Begitu Manto ini buka pintu, di depan itu sudah ada nenek-nenek tua. Yang mungkin teman-teman tahu kalau ada orang Jawa yang dulu pakai daleman atau pakai BH yang zaman dulu. Jadi nenek-nenek ini cuman pakai seperti itu, daleman seperti itu dan pakai sewek. Nenek-nenek ini duduk sambil kakinya diselonjorkan ke arah depan dan kayak dipijet gitu. Nah, begitu Manto ini keluar dari kamar, si nenek ini langsung tanya, kok wis tangi le? Lah, Manto ini kaget, ini nenek-nenek siapa? Selama tinggal di sini nggak pernah lihat sosok nenek ini. Akhirnya ya karena Manto itu sungkan dengan nenek-nenek ini. Oh nggih Mbah. Loh Mbah ini sinten? Manto itu coba tanya gitu. Ah wis kono, ngalih kono. Lah akhirnya Manto menuju ke toilet. Lah begitu di toilet itu Manto sambil mikir, mungkin ini ibunya Bu Bram.
Nah, sambil mikir seperti itu, ketika selesai keluar dari toilet, ternyata nenek-nenek ini sudah nggak ada. Oh, mungkin sudah masuk. Jadi pikirnya Manto seperti itu. Manto pun masuk lagi ke kamar. Keesokan harinya Manto pun mulai kerja seperti biasa. Nah, beberapa hari kemudian Manto itu ditemenin terus sama si Lukman ini. Manto ditemenin terus di situ. Jadi ngobrol sampai malam. Terus si Lukman pun masuk kamar, Manto masuk kamar. Keesokan harinya selesai Manto ini kerja, Lukman ini ada di depan kamar juga. Jadi mereka ngobrol lagi. Jadi selama 3 hari berturut-turut, malam itu Manto ini nggak pergi ke warkop. Jadi yang biasanya setiap hari Manto pergi ke warkop, malam itu karena ada si Lukman ini, Manto nggak lagi ke warkop dan ngobrol dengan Lukman sampai malam hari. Nah, di hari keempat, ternyata Lukman ini nggak lagi ada di situ. Begitu Manto selesai kerja, ternyata oh Mas Lukman belum datang. Akhirnya dia masuk ke kamar, dia beres-beres, langsunglah dia ini keluar menuju ke warung kopi. Nah, begitu sampai di warung kopi, pemilik warung kopi ini yang namanya Mas Pono itu tanya, "Woi Mas Manto, udah 3 hari nggak kesini, kemana aja rek? Udah punya pacar tak?" Lah si pemilik warung bilang seperti itu. "Oh enggak Mas, itu nemenin Mas Lukman itu loh." Lah si Mas Pono itu sambil ngaduk kopi, begitu dengar nama Mas Lukman, Mas Pono ini langsung diem. Mas Lukman siapa Mas? Ya Mas Lukman yang tinggal di situ sama aku Mas. Lah ada beberapa orang yang ada di warung kopi itu yang semuanya itu warga yang ada di situ. Mereka ini diem. Jadi mereka ini berhenti dari aktivitasnya melihat ke arah Manto semua. Entahlah Mas Lukman siapa? Lah Mas Pono ini terus meyakinkan, Mas Lukman itu loh Pak, sopirnya Bu Bram yang biasanya nganter-nganter makanan. Lah Mas Pono ini pun, pemilik warung ini pun keluar dari tempatnya, dia duduk di sampingnya Manto terus ngerangkul Manto. Mas tolong jelas no, Mas Lukman itu yang mana? Ciri-cirinya yang seperti apa? Itu loh yang orangnya kurus, Manto bilang seperti itu. Orangnya kurus yang selalu senyum itu loh. Nah akhirnya Mas Pono ini pemilik warung ini jelaskan, Mas, dulu setahun yang lalu memang ada sopirnya Bu Bram itu namanya Mas Lukman. Tapi orangnya sudah meninggal. Dari situlah Manto dulu, yang bener Mas sampean Mas. Wong saya itu sering ketemu kok sama Mas Lukman. Mas, ini loh tanya anak-anak sini yang rumahnya di sini. Rek, kamu kenal sama yang namanya Mas Lukman? Iya Mas Lukman sudah meninggal, udah setahun yang lalu. Dulu memang kerja di Bu Bram sana. Nah akhirnya Manto itu kayak nggak percaya. Oh jangan bercanda ta Mas, wong saya itu sering ketemu Mas Lukman kok. Baru kemarin itu kami nongkrong 3 hari berturut-turut, aku ngancani Mas Lukman. Aku nemenin Mas Lukman ngobrol. Lah di situ Mas Pono ini jelasan kali lagi, Mas. Gini ya Mas, tak ceritain. Dulu yang namanya Mas Lukman itu juga sering ngopi di sini. Dia ini sopirnya Bu Bram. Kalau pagi nganter kiriman-kiriman itu baru pulangnya sore. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba kata keluarganya Mas Lukman ini sakit lambung. Terus dipulangkan ke rumahnya dan ternyata dapat kabar kalau Mas Lukman ini meninggal. Itu sudah setahun yang lalu. Dan memang dia ini tinggal di situ, di kamar yang sampean tempati itu. Loh, berarti maksudnya sampean itu saya itu di situ tinggal sendirian gitu ta Mas? Loh iya Mas, lu sampean ini nggak sadar ta selama ini sampean di sana itu tinggal sendirian. Loh enggak Mas. Loh makanya itu kami ini juga heran sama sampean. Sering kali tanya, kami kan sering tanya, aku juga sering tanya ke kamu, Mas Manto nggak takut ta tinggal di sana sendirian? Sampean bilang nggak takut, ada temennya. Kami juga mikir, tak kira sampean itu berteman sama setan yang ada di sana. Wong sampean tinggal sendirian di situ. Nah waktu itu Manto itu benar-benar bingung. Dia tuh kayak seolah-olah nggak percaya. Loh Mas, saya tuh tinggal sendirian tadi sana. Iya Mas, 4 kamar itu sudah lama kosong. Terakhir yang nempatin itu ya Mas Lukman itu sendirian. Nggak ada siapa-siapa lagi, baru sampean yang nempati. Sampean nggak ingat ketika sampean pertama kali ngopi di sini, anak-anak kan sering tanya, tinggal di mana Mas? Tinggal di rumah Bu Bram. Sampean bilang seperti itu kan? Terus anak-anak tanya, lo nggak takut Mas tinggal di sana sendirian? Sampean bilang nggak takut karena banyak temannya. Ada temennya. Lo sampean ini tinggal di sana sendirian Mas. Terus Manto ini bener-bener bingung.
Jadi Mas Lukman yang selama ini tuh ya temuin itu siapa? Berarti itu bukan manusia. Si Manto ini berpikir terus dalam hatinya, bingung. Dia itu antara heran, takut, dan sebagainya. Jadi dia benar-benar bingung waktu itu. Dan nggak lama kemudian Mas Pono pemilik warung ini bilang, udah Mas Manto, kalau sampai nanti takut sampai kesini lagi aja. Wong ini buka 24 jam. Ya Mas, enggak kok, aku nggak takut. Nah karena Manto ini orangnya nggak seberapa takut. Ada sih takut, cuman nggak seberapa takut yang berlebihan. Jadi Manto itu pulang. Dia pulang malam itu jam 11 sambil dia itu terus mikir. Selama ini dia tinggal sendirian. Terus nenek-nenek yang ditemui Manto itu siapa? Nah ternyata begitu dia buka pagar itu muncul ketakutan dalam diri Manto. Aduh jangan-jangan ada Mas Lukman. Begitu buka pagar, wes nggak apa-apa lah, dicoba diberanikan diri. Suasana ini sepi, cuman suara jangkrik-jangkrik, krik-krik. Begitu Manto ini buka pintu pagar yang kedua, Manto ini mulai ngelihat dari lubang itu ada sewek dari nenek-nenek yang ditemui kapan itu. Loh, kok ada mbak ini lagi? Udahlah, nggak takut aku. Begitu dibuka pagar, ternyata nenek-nenek ini duduk sambil nyisir rambutnya yang panjang putih sambil nyisir. Kok setas mulai tole? Dia tanya seperti itu. Lah Manto karena sudah tahu kalau ini bukan manusia, tiba-tiba Manto itu kakinya benar-benar nggak bisa digerakkan. Dia tuh kayak benar-benar lemes dan takut. Lah Manto pun mundur pelan-pelan. Dia berencana mau ke warung kopi lagi karena benar-benar takut waktu itu. Nah begitu Manto mau keluar, si nenek ini tanya lagi, "Atenang di mana tole?" Dia tanya seperti itu. Lah Manto ini langsung bergerak menuju ke warung kopi. Di situ wajahnya pucat dan orang-orang yang ada di warung kopi tanya, "Kenapa Mas? Kenapa Mas Manto?" "Aduh Mas, Simbah Mas." "Simbah siapa sih Mas?" "Ada nenek-nenek itu Mas di sana." "Loh, ada nenek-nenek siapa Mas?" "Ya nggak tahu Mas, aku tuh sudah pernah ketemu nenek-nenek ini 2 kali." "Loh nggak ada Mas yang tinggal di situ." "Nggak ada, yang tinggal di sana ini cuman Bu Bram sama Pak Bram. Yang tinggal di belakang ya cuman sampean." "Waduh Mas, aku tak di sini ya Mas sampai pagi." "Ya sudah, nggak apa-apa." Akhirnya Manto ini di warung kopi itu sampai pagi hari. Sampai pagi dia pun kembali ke pabrik itu kerja seperti biasa. Nah ketika selesai bekerja, Manto balik ke kamar. Begitu balik ke kamar, Manto dia nggak ngerasa ada keanehan lagi. Dia nggak ngerasa aneh dan keinginan Manto untuk keluar kop itu diurungkan. Jadi Manto tetap di kamar dan nggak lama kemudian Manto ini ngerasa badannya itu benar-benar meriang. Dia itu kayak benar-benar panas dan dia pengen berbaring terus di tempat tidur. Nah nggak lama kemudian Manto itu sudah benar-benar ngerasa, waduh aku ini sakit ini, benar-benar sakit ini. Keesokan harinya ketika pagi, badannya Manto ini masih panas. Dia ini benar-benar panas meriang. Manto ini masih dengar pagi itu ada ibu-ibu yang sarapan di depan, tapi nggak ada satupun yang bangunin Manto. Bahkan Bu Bram pun juga sama sekali nggak mengetuk pintu kamarnya Manto. Jadi di dalam itu Manto ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia panas meriang dan nggak bisa ngapa-ngapain, ngambil makan pun juga nggak bisa. Di siang hari Manto itu merasakan lapar yang sangat benar-benar lapar, tapi dia sama sekali nggak punya daya. Benar-benar tenaganya ini lemas dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai malam hari ketika orang-orang pekerja itu sudah pulang semua, suasana kembali sepi dan Manto masih merasakan badannya itu meriang. Nggak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar ini dibuka, cekrek gitu. Ternyata sosok Lukman ini datang. Nah karena Manto ini sudah tahu kalau Lukman ini bukan manusia, Manto itu diam. Manto diam dan waktu itu Lukman ini bawa nasi. Dia bawa nasi bungkus diserahkan ke Manto. "Mas, mangano Mas, selak mati sampean." Lah Lukman bilang seperti itu. Lah Manto itu cuman bisa ngelihat wajah Lukman. Wajahnya itu pucat. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang Manto lihat. Sebelum-sebelumnya ketika Manto ketemu Lukman, Lukman ini wajahnya biasa. Tapi ketika sudah tahu bahwa Lukman ini sudah meninggal, Manto waktu itu ngelihat Lukman itu wajahnya benar-benar pucat dan agak kebiru-biruan. Dan benar-benar badannya Lukman itu dingin sekali. Ketika selesai mengantarkan makanan, Lukman waktu itu masih ada di dalam kamar dan gak lama kemudian sosok nenek-nenek ini ngintip dari balik jendela yang ada susun-susun itu. Nenek-nenek ini ngintip.
kayak seolah-olah ngusir Lukman. Hei, hei. Lah Manto itu cuma bisa ngelihat, dan Lukman itu noleh ke arah nenek-nenek ini. Wes ojo melok-melok, ojo melok-melok, ngalih, ngalih. Lah begitu nenek-nenek bilang seperti itu, Lukman itu mundur pelan-pelan terus bilang ke Manto, Mas, panganan Mas, timbang mati sampean, panganan. Lukman ini mundur, dia keluar. Dan gak lama setelah itu nenek-nenek itu pun pergi. Nah, sampai keesokan harinya, Manto itu berusaha makan. Dia berusaha makan makanan yang diantarkan oleh Lukman. Dia berusaha makan sekuat tenaga. Dia coba isi perutnya dengan makanan seadanya itu. Sampai keesokan paginya, Manto ini belum juga sembuh. Badannya tetap meriang. Dia terus merasakan panas yang luar biasa. Dan pagi itu, Manto sekali lagi mendengar banyak ibu-ibu yang makan di depan itu. Karena posisi meja itu ada persis di seberang kamar Manto. Ibu-ibu biasa makan di situ sarapan. Manto ini dengar suara ibu-ibu yang lagi makan, suara piring yang beradu dengan sendok dan garpu. Tapi nggak ada satupun yang mengetuk kamarnya Manto. Di situ Manto itu benar-benar nggak bisa teriak, juga nggak bisa ngomong, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dan yang ada di pikiran Manto ini, kenapa kok Bu Bram ini nggak ngelihat aku sama sekali? Padahal sudah 2 hari ini aku nggak kerja, tapi kok nggak dijenguk sama sekali. Manto itu terus diam seperti itu. Dan sampai sore hari, sampai malam hari, Manto itu terus merasakan meriang yang benar-benar panas badannya. Dan sekitar jam 7:30 malam itu, sosok Lukman ini datang lagi. Sosok Lukman datang lagi, dia sambil jongkok ngelihat ke arah Manto. Wajahnya pucat biru, dia ngelihat ke arah Manto. Mas, iki panganan Mas. Jadi Lukman ini lagi-lagi bawa nasi bungkus, nyuruh Manto untuk makan. Panganan Mas, panganan yo. Selak mati sampean, selak mati. Nah, pas Lukman seperti itu, lagi-lagi nenek-nenek itu yang menyeramkan itu muncul di balik jendela dengan rambut yang berantakan. Dia ini ngedor-ngedor jendela kaca itu dengan tongkatnya. Cak, 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 ngaliyo kono ojo melok-melok, ngaliyo ojo melok-melok. Nah, waktu itu Lukman itu kayak takut, dia mundur keluar dari kamar. Dan waktu itu benar-benar Manto itu bisa ngelihat persis mata dari nenek itu benar-benar jahat, serem. Dia kayak ngelihat Manto, ojo melok-melok, ojo dipangan, ojo dipangan. Nenek-nenek ini terus bilang seperti itu ke Manto, dan Manto cuma bisa memejamkan mata. Dan gak lama kemudian Manto itu benar-benar ngerasa aneh dengan dirinya. Ini kenapa dengan aku ini panas meriang, terus nenek-nenek itu siapa? Terus sosok Lukman ini katanya sudah meninggal, kenapa kok datang terus ke sini, nyuruh aku makan. Tapi makanan itu benar-benar bisa dimakan oleh Manto. Baru keesokan harinya, sekitar siang hari, di hari ketiga, ketika Manto ini badannya panas, datanglah tantenya ini, Mbak Sulis itu, dan ibunya Manto. Jadi di situ Manto itu dengar kayak ada orang yang kayak lagi ribut di situ. Manto itu dengar kok kayak suara ibuku, tapi Manto nggak bisa teriak waktu itu. Dia dengar ini kok kayak suara ibuku sama suaranya Mbak Sulis. Tapi Manto cuma bisa dengar dan ada suara Bu Bram. Seolah-olah Bu Bram ini nggak memperbolehkan Sulis dan ibunya masuk. Jadi terus seperti itu, dah nggak usah ke sini. Anak lagi kerja kok dijemput. Lah waktu itu karena ibunya Manto ini terus maksa, akhirnya masuklah. Begitu ibunya Manto ini ngelihat posisi Manto yang terbaring di atas tempat tidur itu, langsung nangis ibunya ini, nangis. Dan suaminya Sulis ini langsung ngangkat Manto, diangkat bareng-bareng menuju ke kos-kosannya Sulis. Jadi ketika Manto ini dibawa ke kos-kosannya Sulis itu, di situ Sulis, ibunya, dan juga suaminya Sulis ini benar-benar ngerasa ada yang nggak beres sama Manto ini. Karena benar-benar matanya Manto waktu itu benar-benar putih dan nggak kelihatan hitamnya sama sekali. Dan badannya benar-benar panas luar biasa. Dan nggak lama setelah itu, Mbak Ima itu yang tetangganya Mbak Sulis itu langsung bilang, Mbak, anu ae Mbak, dicelukno Pak Ustadz ae Mbak, panggilkan Pak Ustadz aja, yang rumahnya nggak jauh dari sini, ayo tolong, siapa yang minta tolong, panggilkan Pak Ustadz. Nggak lama kemudian datanglah Pak Ustadz itu, terus langsung dibaca-bacakan sesuatu sama Pak Ustadz itu. Ketika selesai dibacakan sesuatu, Manto ini cuma diem, nggak bereaksi apa-apa. Sampai sekitar 1 jam, setelah itu Pak Ustadz ini bilang, Bu, besok tak saya kesini lagi. Ini harus diruqyah secara rutin. Jadi nggak bisa 1 kali ini. Coba sambil dikompres, sambil terus disuapin bubur, sambil dikasih obat. Nanti saya bantu dari sisi yang ruqyah.
Lah keesokan harinya Ustadz ini pun datang. Jadi total sekitar 4 hari berturut-turut Ustadz ini datang untuk meruqyah Manto. Dan di hari keempat itulah Manto ini mulai bisa membuka mata. Matanya kembali normal, sudah kelihatan item-itemnya, dan Manto ini sudah bisa nyapa ibunya waktu itu. Nah setelah itu pun beberapa hari kemudian Manto ini mulai cerita kenapa kok dia sampai bisa seperti itu. Jadi Manto cerita tentang pengalaman ketika bertemu dengan Lukman, sosok yang sudah meninggal itu, terus ketemu nenek-nenek, maupun pernah melihat sosok Bu Bram ini yang bawa kayak sajen. Nah waktu itulah ibunya ini cerita, ibunya Manto kenapa bisa sampai datang ke situ. Ternyata pada malam itu ibunya Manto ini mimpi Manto itu seperti ada di padang pasir yang benar-benar panas. Dia itu kayak benar-benar tenggelam di pasir dan hanya kelihatan kepalanya. Dia minta tolong, Bu, tolong Bu, Bu, tolong ono Manto, Bu, tolong ono Manto, Bu. Lah ibunya itu benar-benar bingung, loh, ini anakku ini kenapa? Tapi benar-benar ibunya itu nggak bisa menuju ke arah Manto. Jadi seolah-olah ada lubang yang besar yang menghalangi ibunya untuk menuju ke arah Manto. Nah keesokan harinya, ibunya Manto ini mimpi hal yang sama. Manto itu tenggelam di lautan pasir dan hanya kelihatan kepalanya. Manto itu teriak-teriak lagi memanggil nama ibunya, Bu, tolong ono Manto, Bu, tolong ono Manto. Dan Manto waktu itu dilihat ibunya dalam mimpi. Manto itu benar-benar susah. Wajahnya benar-benar keriput seperti orang tua. Nah, sampai di hari ketiga, ibunya mimpi hal yang sama. Ibunya sudah mulai merasa nggak enak. Dia bilang ke bapaknya dan langsung memutuskan untuk menuju ke Sidoarjo itu. Disitulah ketika pertama kali ibunya ini datang ke rumah Sulis, dia cerita tentang mimpi-mimpinya. Langsunglah menuju ke pabrik di mana Manto tinggal itu. Nah karena jaraknya ini agak jauh dan Sulis ini nggak tahu tentang lokasinya, dia nunggu Bu Ima datang dari pabrik itu. Begitu Bu Ima ini datang, minta tolonglah Mbak Sulis juga ibunya Manto menuju ke pabrik itu. Begitu sampai, ada Bu Bram di situ. Ternyata Bu Bram itu kayak sinis memandang ke ibunya Manto juga ke Mbak Sulis itu. Loh ini kenapa kok kesini? Aku mau cari anakku, anakku di mana? Lah wong Manto lagi kerja kok dicari. Manto itu lagi kerja, sudah nggak usah dicari. Loh jangan gitu, itu anakku. Udah, meskipun nggak kerja di sini nggak apa-apa. Waktu itu ibunya Manto bilang seperti itu. Mana, di mana anakku? Udah nggak ada, nggak boleh masuk. Jadi pagar itu masih terkunci. Nah disitulah karena mereka ini semua panik, manggillah warga kampung. Jadi warga kampung yang kebetulan lewat dipanggil, Pak, minta tolong Pak, anak saya di dalam Pak, terkunci Pak. Lah karena ibunya Manto dan Mbak Sulis manggil orang-orang kampung, akhirnya Bu Bram ini agak takut. Dibuka pagar itu, mereka pun masuk di sana dan melihat posisi Manto yang seperti itu, dan kemudian dibawa ke kos-kosannya Sulis. Nah disitulah kemudian Manto ini benar-benar cerita tentang pengalamannya yang tinggal di rumah itu, dan pengalaman-pengalaman Manto itu yang membuat dia itu benar-benar bingung awalnya, tapi Manto tidak berani untuk tanya. Nah, setelah Manto itu cerita, terutama Bu Ima itu seolah-olah nggak percaya. Loh, berarti selama ini jangan-jangan Bu Bram itu melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Karena Bu Ima ini juga nggak tahu banyak tentang sejarah Bu Bram dulunya dengan Pak Bram seperti apa. Ternyata Manto pada waktu ketemu dengan Mas Pono di warung itu, Mas Pono ini cerita tentang semua. Dan itu pun juga diceritakan kepada Mbak Sulis, Mbak Ima, dan juga ibunya Manto. Jadi ternyata pada saat Mas Pono itu menceritakan tentang sosok Lukman yang sudah meninggal, Mas Pono ini juga cerita, Mas Manto, Bu Bram sama Pak Bram itu dulu itu punya 3 orang anak dan semuanya meninggal. Sampean percaya nggak? Ada anaknya yang baru umur 2 bulan itu meninggal, dan meninggalnya nggak jelas. Kenapa saya tahu? Karena bapak saya asli sini, saya juga orang sini. Jadi kalau pekerja-pekerja yang kerja di sana ini belum tentu tahu tentang sejarah Bu Bram dan Pak Bram. Lah Manto waktu itu yang dengar, loh Mas, jangan-jangan yang aku dengar suara anak bayi nangis itu jangan-jangan ya ada hubungannya sama itu. Yo iya Mas, nggak hanya sampean yang dengar suara anak bayi nangis. Orang-orang yang lewat di situ, kalau malam hari selalu dengar suara anak bayi nangis. Dan kadang-kadang ada juga orang itu yang dipanggil sama laki-laki di situ, disuruh berhenti. Lah,
Mereka yang tinggal di sini ini sudah tahu, tapi mereka nggak mau nuduh Bu Bram dan Pak Bram ini melakukan pesugihan atau semacamnya, karena nggak pernah ada bukti. Sampai hari ini pun kita ya nggak berani nuduh, Mas. Jadi warga kampung itu sebenarnya sudah tahu dan sudah sempat curiga pada Bu Bram dan Pak Bram. Ketiga orang anaknya Pak Bram dan Bu Bram ini meninggal, tapi meninggalnya secara wajar. Jadi nggak pernah ada kecurigaan menuju ke arah tumbal pesugihan atau lain sebagainya. Begitupun juga dengan Manto, yang pada waktu itu cerita diberi makan oleh Lukman, dan seolah-olah ada sosok nenek tua ini yang seolah-olah menghalang-halangi. Lah sampai hari ini cerita ini diturunkan, hal itu masih misterius. Siapakah sosok nenek-nenek ini? Dan Lukman itu meninggal, kenapa? Apakah benar-benar karena lambungnya yang akut, atau benar-benar karena tumbal pesugihan? Sampai hari ini cerita itu masih misterius, karena memang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Sulis pada Kembaran Sunyi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2005 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah, bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.